Bab 1856 Duan Jidao yang marah. Put. Pada saat ini, Duan Jidao berlutut di depan peti mati kristal itu. Matanya dipenuhi dengan emosi yang mendalam saat dia memandang Duan Qiro, yang berada di dalam peti mati. Pada awalnya, selain Chu Feng, semua orang bingung dengan reaksi Duan Jidao. Segera, kakek Song Yuheng, ayah Song Yuheng dan Song Yuheng semua menemukan bahwa wanita di peti mati itu sebenarnya mengenakan pakaian yang sama persis seperti yang dipalsukan oleh kakek Song Yuheng. Bagaimana ini bisa terjadi? Kakek Song Yuheng benar-benar terperangah. Dia yang berhasil berdiri dengan susah payah langsung jatuh ke pantatnya. Ekspresinya berubah pucat. Sebelumnya, dia bingung mengapa Chu Feng tahu bahwa sisa-sisa Duan Qiro yang dia hasilkan palsu. Sekarang, dia akhirnya sadar. Ternyata Chu Feng telah menemukan sisa-sisa yang sebenarnya. Setelah menjadi emosional selama beberapa waktu, Duan Jidao tiba-tiba bertanya pada Chu Feng, "Chu Feng, di mana kamu mendapatkan jenazah Qiro?" "Senior Duan, ini cerita panjang." "Senior, mungkin kamu bersedia mendengarkannya?" kata Chu Feng. "Lanjutkan, katakan sejak awal, ceritakan semua tentang itu." Duan Jidao mengangguk berulang kali. Dia ingin tahu tentang apa yang terjadi. Chu Feng mulai memberitahu Duan Jidao tentang apa yang terjadi sejak awal. Ini termasuk bagaimana ia menemukan jenazah Duan Qiro di hutan bambu yang gugur, dan bagaimana ia melihat puisi dan tulisan tangan di batu nisan setelah datang ke tempat ini. Dia juga memberitahu Duan Jidao bagaimana dia tahu tentang masa lalunya dari Yin Gongfu, dan juga bagaimana sisa-sisa di kuburan itu palsu yang diproduksi oleh kakek Song Yuheng. Chu Feng tidak menyembunyikan apapun dari Duan Jidao, dan sebaliknya menceritakan semua tentang apa yang telah terjadi. Sungguh tidak masuk akal. Setelah mengetahui apa yang terjadi, Duan Jidao menjadi sangat marah. Pertama, dia menghancurkan telapak tangan ini ke bawah, dan menghancurkan kuburan itu dengan sisa-sisa palsu yang telah dia simpan selama bertahun-tahun. Kemudian, dia mengulurkan tangannya dan meraih. Kakek Song Yuheng dicengkeram di depannya dan dipaksa berlutut di tanah. "Lord Duan, tolong dengarkan penjelasan aku. Bahwa Chu Feng salah menuduh aku. Sisa-sisa yang aku sajikan kepada kamu adalah sisa-sisa nyata Lady Duan Qiro." Jasad Chu Feng palsu, kakek Song Yuheng masih berusaha membuat alasan. "Kamu sebenarnya masih berani menipu aku? Peti mati kristal itu adalah sesuatu yang diminta Qiro dariku saat itu. Dia mengatakan bahwa kita berdua akan berbaring di peti mati kristal itu di masa depan." Duan Jidao sangat marah sehingga rambut jenggotnya semua tegak lurus, dan tubuhnya gemetar hebat. Dapat dilihat bahwa dia benar-benar marah. Saat dia melihat peti mati kristal itu, saat dia melihat jenazah Duan Qiro, dia tahu bahwa ini adalah jenazah aslinya. Namun, kakek Song Yuheng masih bersikeras mengatakan bahwa mereka palsu. Dengan demikian, bagaimana mungkin dia bisa menerimanya? "Tuanku, aku tidak akan berani, aku tidak akan menipu kamu. Aku setia dan mengabdi kepada kamu." Secara alami, kakek Song Yuheng akan menolak untuk mengakui bahwa dia telah menipu Duan Jidao bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Karena itu, ia terus membenarkan dirinya sendiri. "Tutup mulutmu." Duan Jidao menghancurkan telapak tangannya. Boom, saat darah memercik, kakek Song Yuheng hancur berkeping-keping. Tanda seru petik 2. Melihat Song Chenghong telah terbunuh, Song Yuheng dan ayahnya semua tertegun. Hanya setelah waktu yang sangat lama Song Yuheng berhasil bereaksi. Agar dapat bertahan hidup, dia buru-buru merangkak ke Duan Jidao dan mulai bersujud padanya sambil memohon pengampunan tanpa henti. "Tuan Duan, tolong luang aku. Tolong pertimbangkan seberapa setia dan penuh pengabdiannya kepadamu selama bertahun-tahun dan lepaskan hidupku dan hidup ayahku. Aku tidak akan pernah berani menipu kamu lagi, tidak pernah berani menipu kamu lagi." Petik 2. "Apa, bahkan kalian berdua terlibat?" Mendengar kata-kata itu, Duan Jidao mengalihkan pandangan marahnya pada Song Yuheng. "Ini, Tuan Duan, aku. Hanya pada saat inilah Song Yuheng berhasil bereaksi dan menemukan bahwa dia salah bicara. Dia ingin menjelaskan dirinya sendiri, tetapi bingung bagaimana cara melakukannya. Penampilan panik Song Yuheng yang tidak tahu harus berbuat apa sudah cukup untuk menunjukkan bahwa ia tahu yang sebenarnya. Adapun kebenarannya, mereka bertiga, kakek ke cucu, semuanya menipu Duan Jidao bersama-sama. "Aku telah mempercayai kalian semua dengan sia-sia. Aku benar-benar buta." Duan Jidao menghancurkan telapak tangannya lagi. Song Yuheng dan ayahnya hancur berkeping-keping, dan mereka berdua pergi menemani Song Chenghong. "Hahaha, ini terlalu lucu." Song Yuheng benar-benar bodoh di luar bantuan. Pada saat ini, di ruang roh dunia Chu Feng, Egi menertawakan kebodohan Song Yuheng. Adapun Chu Feng, dia juga tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Dia tahu bahwa meskipun Song Chenghong telah menipu Duan Jidao mungkin menyelamatkan Song Yuheng dan ayahnya dengan mempertimbangkan kasih sayang lama. Bagaimanapun, Duan Jidao tidak akan berpikir bahwa ayah dan putranya juga akan terkait dengan masalah ini. Namun, dalam kepanikannya, Song Yuheng sebenarnya mengatakan yang sebenarnya. Ini membuat Duan Jidao tahu bahwa Song Yuheng dan ayahnya juga telah menipu dia. Dengan demikian, ia secara alami akan sangat marah, dan tidak menyayangkan Song Yuheng atau ayahnya. Dapat dikatakan bahwa Song Yuheng telah menyebabkan kematiannya sendiri dan kematian ayahnya. Tindakannya benar-benar kebodohan yang luar biasa. "Qiro, aku telah mengecewakanmu. Bukan saja aku menyebabkan kematianmu, aku bahkan tidak dapat menemukan jenazahmu.
Aku bahkan membuat kuburan untuk sisa-sisa palsu itu sambil berpikir bahwa itu adalah kamu sepanjang waktu. Aku bahkan ingin menguburkan diri di kuburan yang sama dengan sisa-sisa yang bahkan aku tidak tahu milik siapa. Aku. Pada saat itu, Duan Jidao tiba di depan peti mati kristal. Diatasi dengan emosi, pria tua ini yang wajahnya menunjukkan bahwa ia telah mengalami banyak hal sebenarnya menangis. Sepertinya Duan Jidao ini benar-benar orang yang penuh emosi. Tidak heran dia ditipu dan dieksploitasi oleh Song Cheng Hong. Setelah melihat Duan Jidao bertindak sedemikian rupa, pendapat Egi tentang Duan Jidao sedikit meningkat. Egi adalah individu yang sangat jeli. Dengan demikian, dia tahu bahwa reaksi Duan Jidao saat ini tidak palsu. Dia sangat mencintai Duan Qiro. Lain, bagaimana dia bisa membantai seluruh klannya karena marah pada kematiannya? Meskipun tindakannya membantai seluruh klannya adalah tindakan yang tidak dapat dipahami, di dunia ini di mana orang hanya menganggap kepentingan diri mereka sendiri. Berapa banyak orang yang sebenarnya mampu melakukan hal semacam itu untuk seorang wanita lajang? Sementara tindakan semacam itu tampaknya ekstrim, ia mampu mencerminkan dengan lebih baik bahwa Duan Jidao adalah seorang pria yang penuh emosi dan gairah. Setelah lama berlalu, Duan Jidao berjalan ke Chu Feng dengan ekspresi terima kasih di wajahnya. Teman kecil Chu Feng, aku benar-benar tidak tahu bagaimana harus berterima kasih atas ini. Jika bukan karena kamu, aku bahkan tidak akan bisa menemani Qiro dalam kematian. Petik 2. Senior, jangan katakan seperti itu. Apa yang junior ini lakukan hanyalah hal-hal yang seharusnya aku lakukan. Petik 2. Lebih jauh lagi, kamu seharusnya tidak patah hati. Aku selalu berpikir bahwa pendiri hutan bambu Valen Leaves adalah senior Duan Qiro. Petik 2. Jika hutan bambu jatuh itu benar-benar didirikan oleh senior Duan Qiro, itu berarti dia tidak terbunuh karena kamu. Sebaliknya, dia hanya meninggalkan klan Duan. Jadi, kamu bukan penyebab kematian senior Duan Qiro, kata Chu Feng. Itu benar, tuanku. Silakan lihat jenazah Lady Duan Qiro. Dia benar-benar tidak rusak. Itu benar-benar tidak menyerupai sisa-sisa seseorang yang terbunuh, kata Yin Gongfu. Qiro, jadi kamu tidak dibunuh oleh orang-orang dari keluarga Duan? Apakah kamu bunuh diri? Pada saat ini, Duan Jidao berhasil bereaksi. Dengan teknik roh dunianya, jika dia mengamati dengan seksama jenazah Duan Qiro, dia akan dapat menentukan penyebab kematiannya, serta waktu kematiannya. Pada saat ini, dia bertekad bahwa Duan Qiro telah meninggal setelah dia memadamkan klan Duan. Lebih jauh, dia meninggal karena bunuh diri, dan bukan karena dibunuh oleh orang lain. Lebih jauh, Duan Qiro telah bunuh diri ketika berita tentang dirinya benar-benar hilang dari dunia, pada saat semua orang berpikir bahwa dia telah mati. Dari ini, dia bisa membayangkan bahwa dia mengira dia telah mati, dan dengan demikian bunuh diri karena itu. Duan Qiro ingin menemani Duan Jidao dalam kematian. Justru karena kasih sayang mereka yang dalam terhadap satu sama lain, dengan kombinasi aneh dari banyak faktor, yang menyebabkan tragedi semacam itu. Bab 1857 menyerahkan kekuatan untuk Jiang Wuxiang. Namun, Duan Jidao tidak mampu menerima kebenaran ini bahkan lebih. Bukan saja dia salah membunuh seluruh klannya, dia juga menyebabkan orang yang paling disayanginya bunuh diri karena dia menjadi depresi dan menghilang setelahnya. Jika dia tidak menghilang, maka mungkin Duan Qiro suatu hari akan bisa melepaskan masalah yang menggerogoti hatinya untuk menemukannya. Pada saat itu, dia akan bisa bersatu kembali dengannya. Sayangnya, itu tidak pernah terjadi. Semua karena impulsnya, semua karena depresinya, ia telah menyebabkan kematian seluruh klan dan kekasihnya. Memikirkan semua hal itu, Duan Jidao merasakan sakit yang luar biasa dan sangat sedih. Sementara dia sangat berduka, Duan Jidao dapat dengan cepat menyesuaikan keadaan pikirannya. Sebelum Chu Feng dan yang lainnya, ia secara pribadi mengatur kuburan untuk Duan Qiro dan menguburnya jauh di dalamnya. Senior Duan, ini juga bagian dari sisa-sisa senior Duan Qiro. Pada saat ini, Chu Feng mengeluarkan batu nisan yang Duan Qiro telah secara pribadi terukir dan menyerahkannya kepada Duan Jidao. Itu juga sesuatu yang diminta Qiro dariku waktu itu. Dia berkata, bahwa bahkan jika kita mati, kita harus dikuburkan bersama. Pada saat itu, kami akan menggunakan peti mati itu dan batu nisan ini. Melihat batu nisan itu, Duan Jidao mengingat masa lalu yang indah yang ia alami dengan Duan Qiro. Qiro, biarkan masa lalu lewat sekarang. Aku tidak akan membuatmu kesepian lagi. Aku akan segera bergabung dengan kamu, kata Duan Jidao sambil melihat batu nisan itu. Pada saat dia mengucapkan kata-kata itu, tidak ada lagi rasa bersalah dan malu di wajahnya. Sebaliknya, ia memiliki ekspresi kebahagiaan yang diberkati. Kerinduan mendalam hadir dalam pandangannya. Sementara orang-orang biasa semua takut mati, bagi Duan Jidao, kematian adalah cara untuk membebaskan dirinya. Tuanku, tolong, kamu harus menerima situasinya dan melanjutkan. Pada saat ini, Yin Gongfu mulai panik. Dia berpikir bahwa Duan Jidao berencana bunuh diri untuk menemani Duan Qiro. Gongfu, sejak hari aku mengira Qiro telah mati, aku tidak pernah ingin hidup. Kamu mengerti maksud aku? Duan Jidao melirik Yin Gongfu. Kemudian, dia melihat ke formasi warisan itu dan berkata, satu-satunya alasan mengapa aku terus hidup seperti mayat berjalan adalah karena aku tidak ingin mengecewakan harapan yang diberikan Kaisar-Kaisar Huang kepadaku. Karena itu, aku harus terus meneruskan kekuatannya. Petik 2.
Setelah mengucapkan kata-kata itu, Duan Jidao memandang ke Jiang Wuxiang dan berkata, "Wuxiang, masukkan formasi." Mendengar kata-kata itu, tubuh Jiang Wuxiang menegang. Dia begitu bersemangat sehingga dia menjadi terpana. Kebahagiaan benar-benar datang terlalu cepat baginya. "Wuxiang, mengapa kamu berdiri di sana? Lord Duan menyuruhmu memasuki formasi untuk menerima garis keturunan yang diwarisi," kata Yin Gongfu dengan senyum di wajahnya. Segera, "Terima kasih Milord, terima kasih Milord." Jiang Wuxiang sangat bersemangat, sedemikian rupa sehingga bahkan pidatonya menjadi kacau. Namun, dia masih buru-buru memasuki formasi warisan dan berbaring di dalamnya. Saat dia melakukannya, dia berulang kali menoleh ke arah Chu Feng dengan tatapan penuh rasa terima kasih. Dia tahu bahwa dia hanya bisa mendapatkan kesempatan ini karena Chu Feng. Saat itu, dia hanya seseorang yang memiliki garis keturunan kerajaan. Itu hanya karena Chu Feng bahwa dia berhasil mendapatkan garis keturunan kekaisarannya. Dan sekarang, dia sebenarnya bisa mewarisi Imperial Bloodline Kaisar Huang. Ini juga semua berkat Chu Feng. Setelah Duan Jidao memasuki formasi, Duan Jidao duduk bersila di tengah formasi dan mulai memberikan kekuatannya kepada Jiang Wuxiang. Proses pewarisan ini benar-benar berbeda dari bagaimana Duan Jidao telah membantu pemilik Royal Bloodline lainnya mendapatkan garis keturunan imperial mereka. Dia menggeser kekuatan Imperial Bloodline miliknya sendiri ke Jiang Wuxiang. Dengan demikian, itu berarti bahwa ketika proses pewarisan dimulai, kekuatannya sendiri akan mulai melemah. Pada saat ini, Chu Feng dapat merasakan kultivasi Duan Jidao. Peringkat 7 Martial Emperor. Kekuatan Duan Jidao yang belum pernah terjadi sebelumnya yang dia rasakan sebenarnya adalah aura Kaisar Martial peringkat 7. Kultivasi Duan Jidao sebenarnya adalah Kaisar Martial peringkat 7. Sangat kuat. Tidak heran mereka mengatakan bahwa Duan Jidao adalah keberadaan yang bahkan ditakuti oleh 3 istana, bahwa 4 klan tidak mampu melakukan apapun untuk, setelah merasakan budidaya Duan Jidao. Chu Feng tersentak kagum. Memikirkan hal itu, kepala klan dari 4 kekaisaran besar hanya berada di peringkat 3 Kaisar Martial. Dan bahkan tetua maha tinggi Utmos mereka yang berada di ambang kematian hanyalah peringkat 4 Kaisar Martial. Namun, Duan Jidao sebenarnya adalah Kaisar Martial peringkat 7. Dari sini, dapat dilihat bahwa kekuatan kuat Duan Jidao bukanlah reputasi yang tidak patut. Dengan demikian, Chu Feng memutuskan bahwa Duan Jidao, dengan kekuatannya, jelas merupakan salah satu eksistensi paling kuat di tanah suci martialisme, jika bukan yang paling kuat. Saat itu, jika Duan Jidao tidak terpengaruh oleh peristiwa yang tak terduga itu dan memasuki depresi negara, jika ia terus berlatih, maka tidak mustahil baginya untuk menjadi orang terkuat di tanah suci bela diri saat ini. Berpikir tentang itu, Chu Feng menyesali Duan Jidao. Dia benar-benar dipermainkan nasib. Duan Jidao telah menyebabkan semua orang menjadi iri padanya karena bisa mendapatkan warisan Kaisar Huang. Namun, ia memiliki nasib yang sangat tragis. Tanda seru petik 2. Tepat pada saat ini, Jiang Wuxiang yang sedang berbaring di formasi inheritance mengeluarkan erangan ringan. Kemudian, dia mengungkapkan ekspresi kesakitan, dan tubuhnya mulai bergerak sedikit. Tidak bagus, kultivasi Wuxiang terlalu lemah. Dia masih belum bisa menahan kekuatan garis keturunan Kaisar Huang. Duan Jidao mulai mengerutkan kening dalam-dalam. "Tuan Duan, apa yang harus kita lakukan?" Yin Gongfu bertanya dengan cemas. "Jika aku secara paksa menanamkan kekuatan garis keturunan Lord Emperor Huang ke dalam dirinya, itu kemungkinan akan menghabiskan nyawanya. Tidak hanya itu, aku akan kehabisan kekuatan garis keturunan Lord Emperor Huang dengan sia-sia. Kita hanya bisa mencobanya lagi. Jika Wuxiang benar-benar tidak dapat menanggung kekuatan, kita hanya bisa menjatuhkan masalah ini dan kemudian mencari kandidat lain yang cocok." Pada saat Duan Jidao mengatakan kata-kata itu, dia berbicara dengan sangat tidak berdaya. Dia sebenarnya sangat ingin menyerahkan kekuasaannya kepada Jiang Wuxiang. Dia tidak hanya memikirkan Jiang Wuxiang sejak awal, dia juga ingin menyerahkan kekuasaan Kaisar Huang kepada orang lain sesegera mungkin. Kalau begitu, dia akan menyelesaikan misinya untuk Kaisar Huang. Pada saat itu, dia tidak lagi memiliki beban, dan akan dapat menemani kekasihnya. Namun, Jiang Wuxiang tidak dapat menanggung kekuatannya. Karena itu, ia tidak punya pilihan selain mencari kandidat baru. Itu berarti bahwa dia harus terus menjalani kehidupan mayat berjalan untuk jangka waktu yang lebih lama. Duan Jidao tentu saja tidak menginginkan hal itu. "Senior, memang benar bahwa budidaya Wuxiang relatif lemah. Namun, aku merasa bahwa reaksinya juga terkait dengan formasi ini." Petik 2. Formasi warisan ini tidak mampu menurunkan sifat mengamuk dari garis keturunan ke titik terendah. Chu Feng yang tidak berbakat ini tahu tentang formasi yang mungkin bisa menyelesaikan sifat mengamuk dari garis keturunanmu. "Bolehkah aku mencobanya?" tanya Chu Feng. "Teman kecil Chu Feng, kamu tidak harus begitu pendiam. Jika kamu memiliki metode, silakan dan coba," kata Duan Jidao. Ya, setelah Chu Feng berbicara, dia duduk dengan kaki menyilang dan mulai membuat formasi roh lain di atas formasi warisan Duan Jidao. Chu Feng mengatur pembentukan roh itu dengan sangat alami dan dengan cara sendiri. Segera, pembentukan roh berhasil dibentuk. Setelah formasi selesai, ekspresi rasa sakit di wajah Jiang Wuxiang berkurang, dan kulitnya benar-benar menjadi kemerahan. Kekuatan garis keturunan yang Duan Jidao tanamkan padanya dengan mudah menyatu dengannya.
Teman kecil Chu Feng, formasi kamu ini benar-benar ajaib. Tampaknya kamu juga seseorang yang telah menghadapi peluang-peluang yang sangat besar. Duan Jidao dalam kegembiraan yang tak tertandingi, dan mulai memuji Chu Feng tanpa henti. Alasan untuk itu adalah karena bahkan dia tidak tahu tentang pembentukan roh yang telah diatur Chu Feng. Namun, dia tidak repot-repot bertanya kepada Chu Feng tentang di mana dia belajar pembentukan roh itu. Alasan untuk itu adalah karena dia yakin bahwa Chu Feng telah memperoleh semacam peluang kesempatan. Kalau tidak mungkin baginya untuk mengetahui pembentukan roh yang ajaib. Faktanya, memang itulah masalahnya. Bab 1858 situasi menjadi buruk. Meskipun masalah dengan tubuh Jiang Wuxiang terpecahkan, proses pewarisan garis keturunan masih belum bisa dipandang sebelah mata. Itu masih harus dilakukan perlahan. Dalam sekejap mata, 1 bulan berlalu. Dalam periode 1 bulan ini, kultivasi Jiang Wuxiang telah meningkat dari peringkat 1 kaisar setengah bela diri menjadi peringkat 7,5 kaisar bela diri. Dia hanya 1 peringkat di bawah Chu Feng sekarang. Baginya untuk mendapatkan perubahan besar dalam periode 1 mulut, ini benar-benar bisa dikatakan ajaib. Namun, sementara Jiang Wuxiang telah memperoleh keuntungan luar biasa, Duan Jidao ditinggalkan dalam situasi yang tragis. Hanya dalam kurun waktu 1 bulan, dia menjadi sangat kurus sehingga hanya memiliki kulit dan tulang. Dia telah menjadi begitu tua sehingga lebih dari setengah rambutnya telah rontok. Kerutan yang tak terhitung jumlahnya memenuhi kulitnya, dan kulitnya telah berubah menjadi pucat seperti kertas tanpa sedikit pun kemerahan. Penampilannya menyerupai orang mati. Tidak hanya itu, budidayanya juga menurun dari peringkat 7 Martial Emperor ke peringkat 6 Martial Emperor. Selain itu, kesehatannya saat ini sangat lemah. Semua ini disebabkan oleh dia mewariskan kekuatan garis keturunannya. Dengan kata lain, apa yang didapatkan Jiang Wuxiang adalah apa yang hilang dari Duan Jidao. Akhirnya, Duan Jidao berhenti. Itu bukan karena Jiang Wuxiang tidak dapat menerima lagi kekuatannya, melainkan karena kekuatan fisiknya sendiri tidak cukup untuk melanjutkan. Dan ia harus beristirahat selama beberapa waktu sebelum dapat melanjutkan. Kalau tidak, dia akan mati sebelum dia bisa menyelesaikan proses pewarisan. Tuan Duan, apakah kamu baik-baik saja? Pada saat itu, Yin Gongfu buru-buru melangkah maju dan meminjamkan lengan Duan Jidao untuk mendukungnya. Khawatir memenuhi seluruh wajahnya. Alasan untuk itu adalah karena Duan Jidao saat ini benar-benar terlalu lemah. Aku baik-baik saja, meskipun tubuhnya sangat lemah, Duan Jidao sangat senang. Dia melihat ke Chu Feng dan berkata, teman kecil Chu Feng, itu semua benar-benar berkat bantuan kamu. Selain itu, tidak mungkin bagi aku untuk bisa meneruskan semua kekuatan garis keturunan aku ke Wuxiang sekaligus. Petik 2. Seperti yang terlihat, aku hanya perlu melakukannya 2 kali lagi sebelum aku bisa sepenuhnya menyerahkan semua kekuatan garis keturunan Kaisar-Kaisar Huang ke Wuxiang. Setelah aku menyelesaikan misi yang diberikan kepada aku oleh Lord Emperor Huang, aku akan dapat pergi dan menemani Qiro dengan mudah, ketika Duan Jidao mengatakan kata-kata itu. Tatapan yang digunakannya untuk memandang Chu Feng dipenuhi dengan rasa syukur. Itu semua karena bantuan Chu Feng bahwa dia mampu menyelesaikan misinya sebelumnya. Duan Senior, kamu membuatku tersanjung. Junior ini hanya melakukan apa yang harus dia lakukan, meskipun Chu Feng tahu bahwa Duan Jidao akan mati cepat atau lambat. Masih sangat tidak nyaman baginya untuk melihat Duan Jidao dengan penampilan seperti itu. Meskipun dia sudah lama tidak mengenal Duan Jidao, dia tahu bahwa Duan Jidao adalah pria yang baik, setia dan sejati. Rasa tanggung jawabnya sangat kuat. Dia tidak akan bertahan hidup seperti zombie meskipun dia ingin mati begitu lama. Dia telah melakukan semua ini sehingga dia dapat menemukan pengganti yang cocok untuk kekuasaan Kaisar Huang. Lord Duan, Junior ini tidak layak untukmu. Jiang Wuxiang berjalan keluar dari formasi dan kemudian berlutut ke tanah dengan put. Air mata mengalir dari matanya. Pada saat ini, dia merasa sangat malu dan bersalah. Lagi pula, itu karena dia bahwa Duan Jidao telah ditinggalkan dalam keadaan seperti itu. Wuxiang, cepat, bangun. Kamu tidak perlu merasa bersalah. Apa yang telah kamu lakukan adalah membantu aku mencapai tujuan aku, menyelesaikan keinginan aku yang berharga. Duan Jidao meminjamkan lengan untuk membantu Jiang Wuxiang berdiri. Terima kasih, tuanku, atas kasih sayang besarnya. Rahmat dan kebaikanmu yang besar adalah sesuatu yang tidak akan pernah dilupakan oleh Wuxiang. Jiang Wuxiang masih merobek-robek. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Jika kamu ingin mengucapkan terima kasih kepada seseorang, kamu harus berterima kasih kepada kakak kamu Chu Feng. Jika bukan karena dia, maka orang tua yang pikun ini akan melewati garis keturunan Kaisar Huang yang tak ternilai bagi Song Yuheng. Ketika menyebutkan masalah ini, Duan Jidao mulai tersenyum pahit. Dia merasa sangat malu pada dirinya sendiri. Pada saat itu, baik Jiang Wuxiang dan Yin Gongfu mengalihkan pandangan mereka ke Chu Feng. Bukan hanya Jiang Wuxiang, bahkan Yin Gongfu merasa sangat berterima kasih kepada Chu Feng. Jika bukan untuk Chu Feng, konsekuensinya akan terlalu mengerikan untuk direnungkan. Rumble. Tepat pada saat ini, gemuruh terdengar dari luar. Yin Gongfu dan yang lainnya semua terkejut setelah mendengar keributan. Jelaslah bahwa seseorang menyerang tempat ini. Ini Raja Binatang Naga mengerikan. Dengan menggunakan mata langitnya, Chu Feng dapat melihat situasi di luar. Chu Feng tidak akan pernah membayangkan bahwa Yao Jiao Guang akan memimpin pasukan King Monstrous Dragon Beast di sini.
Tidak hanya itu, bahkan dua tetua dari fraksi perang hadir. Selain beberapa karakter besar dari Beast Dragon Monstrous Dragon, ada juga pasukan beberapa ratus ribu Beast Dragon Monstrous Dragon, semua dengan helm dan baju besi. Yang paling lemah di antara mereka adalah Martial Kings, puncak Martial Kings di atas semua itu. Mayoritas dari mereka adalah kaisar setengah bela diri. Sementara sebagian besar dari mereka berdiri dalam barisan teratur dengan bentuk-bentuk manusia. Ada juga sebagian kecil dari mereka yang berada dalam wujud sebenarnya King Monstrous Dragon Beast yang berkisar dari ratusan meter hingga beberapa ratus meter panjangnya. Melihat mereka, orang akan merasakan ketakutan yang tak tertandingi dari meluapnya kekuatan yang mereka tunjukkan. Ini sebenarnya adalah Raja Naga Monster Binatang. Mengapa mereka datang untuk menimbulkan masalah sekarang? Petik 2. Yin Gongfu juga memiliki semacam metode khusus yang memungkinkannya melihat pemandangan di luar. Jika King Monstrous Dragon Beast telah tiba di sini sebelumnya, dia pasti akan membujuk mereka dengan ramah dan mencoba menyelesaikan masalah ini tanpa berkelahi. Namun, hari ini, dia seperti biasanya marah. Bagaimanapun, Duan Jidao saat ini sangat lemah. Ini menyebabkan suasana hati Yin Gongfu menjadi sangat buruk. Agar King Monstrous Dragon Beast datang menimbulkan masalah sekarang menyebabkan dia sangat marah. Dengan demikian, Yin Gongfu tidak repot-repot berbicara dengan mereka dengan ramah. Sebagai gantinya, ia mengumpulkan semua ahli di lembah tersembunyi dunia dan bergegas keluar dari lembah tersembunyi dunia dengan maksud untuk bertemu langsung dengan Raja Monster Binatang Naga. Meskipun pasukan dari lembah tersembunyi dunia berada pada tingkat yang sama sekali berbeda jika dibandingkan dengan Raja Binatang Naga Monster, mereka memiliki resolusi untuk bertarung sampai mati. Chu Feng secara alami tidak berharap Raja Beast Dragon Monstrous dan orang-orang dari lembah tersembunyi dunia untuk bertarung sampai mati. Karena itu, ia mengikuti Yin Gongfu dengan maksud untuk menengahi situasi. Melihat bahwa Chu Feng telah mengikuti mereka, Hong Qiang juga mengikuti Chu Feng keluar. Setelah Yin Gongfu muncul, dia langsung berteriak dengan marah, "Yao Jiao Guang, apa maksud dari ini? Bukankah kami telah mencapai kesepakatan bahwa kamu semua tidak akan datang untuk mencari masalah di sini lagi? Mengapa kamu semua kembali pada kata-kata kamu?" Tidak ada jejak keramahan yang dia tunjukkan hari itu. "Yin Gongfu, omong kosong macam apa yang kamu bicarakan? Aku datang ke sini untuk mencari teman kecil Chu Feng. Hanya, kamu semua menolak untuk mengizinkan aku masuk. Itulah sebabnya aku akhirnya menyerang penghalang pertahanan kamu sehingga kamu semua akan keluar," kata Yao Jiao Guang. "Apa? Temukan Chu Feng?" Yin Gongfu bingung setelah mendengar kata-kata itu. Ternyata, King Monstrous Dragon Beast belum mengumpulkan kekuatan sebesar itu demi mencoba mengambil kembali wilayah mereka yang hilang. Sebaliknya, mereka datang untuk mencari Chu Feng. Pada saat ini, Chu Feng tiba di depan Yao Jiao Guang dan bertanya, "Senior Yao Jiao Guang, mungkinkah sesuatu telah terjadi?" "Teman kecil Chu Feng, senang kamu ada di sini. Memang, peristiwa besar terjadi. Bagi kamu, akan ada dua berita yang sangat buruk," kata Yao Jiao Guang dengan emosional. Chu Feng menyadari bahwa situasinya buruk. Karena itu, dia bertanya lagi, "Senior Yao Jiao Guang, apa yang terjadi?" "Bai Li Xuankong ditangkap oleh 4 klan kekaisaran besar," kata Yao Jiao Guang. "Kamu bilang leluhurku sudah ditangkap? Apakah ini nyata?" Mendengar kata-kata itu, bahkan Chu Feng mulai panik. Benar sekali, saat ini, banyak orang di Tanah Suci bela diri tahu tentang masalah ini. "Itu sudah bukan rahasia lagi," kata Yao Jiao Guang. "Tapi, mengapa leluhur akan ditangkap?" Chu Feng bingung. "Bahkan aku tidak tahu persis bagaimana dia ditangkap. Terlepas dari itu, Bai Li Xuankong telah ditangkap, serta kepala sekolah Gunung Qianwood kamu, sebagian besar tetua dan banyak murid. Kabarnya, mereka semua adalah orang yang memiliki hubungan baik dengan kamu." Petik 2. Saat ini, 4 klan kekaisaran besar telah mengeluarkan berita. Mereka ingin kamu mencapai klan kekaisaran Simen dalam waktu 1 bulan. Jika tidak, Bai Li Xuankong dan yang lainnya akan terbunuh, kata Yao Jiao Guang. Sialan, mendengar kata-kata itu, Chu Feng dengan erat mengepalkan tangannya. Mengapa mereka ditangkap secara tiba-tiba? Bagaimana 4 klan kekaisaran besar tahu tentang hubungan yang dimilikinya dengan orang-orang itu? Ini hanya berarti satu kemungkinan, seorang pengkhianat telah muncul di Gunung Qianwood mereka. Seseorang harus menjualnya. Itulah mengapa Bai Li Xuankong dan yang lainnya ditangkap. Selain itu, orang yang menjualnya haruslah orang dengan status yang sangat tinggi di Gunung Qianwood. Paling tidak, orang itu haruslah seseorang dari Majelis Suci Qianwood. Selain itu, mustahil bagi mereka untuk mengetahui keberadaan Bai Li Xuankong. Bab 1859 Pembedahan Darah Panas. Chu Feng, kamu juga mengira bahwa seorang pengkhianat telah muncul di Gunung Qianwood? Meskipun tidak bisa dipastikan, aku juga merasa itu adalah kemungkinan yang paling mungkin. Namun, itu juga bisa dimengerti. Lagi pula, 4 klan kekaisaran besar bahkan telah menggunakan persenjataan kekaisaran sebagai bagian dari hadiahmu. Pasti akan ada orang yang tidak akan bisa menahan godaan, kata Yao Jiao Guang. Tampaknya dia telah memikirkan hal yang sama dengan Chu Feng. Bahkan dengan ini yang terjadi, aku masih harus menemukan orang itu. Mata Chu Feng dipenuhi dengan niat membunuh. Apa yang paling tidak bisa ia toleransi adalah pengkhianatan. Tentu saja, aku sudah menyiapkan pasukan aku. Kita bisa menuju klan kekaisaran Simen bersamamu untuk menyelamatkan teman-temanmu dan segera menangkap pengkhianat itu. Yao Jiao Guang menunjuk ke pasukan di belakangnya. Tidak, ini tidak bisa dilakukan.
Ini adalah dendam pribadi antara 4 klan kekaisaran besar dan aku. Bagaimana aku bisa melibatkan ras naga monstrus raja kamu? Chu Feng menggelengkan kepalanya berulang kali. Segala sesuatu dalam perjalanan ini untuk menyelamatkan teman-temannya menunjuk pada bencana. Jika dia membawa pasukan King Monstrous Dragon Beast bersamanya, bahkan jika dia berhasil menyelamatkan teman-temannya dan memenangkan pertempuran, sebagian besar elit King Monstrous Dragon Beast pasti akan dikorbankan dalam proses itu. Jika mereka dikalahkan, itu berarti penghancuran total bagi mereka semua. Itu terutama benar sekarang. The King Monstrous Dragon Beast bahkan telah mengirim 2 dari 4 tetua mereka. Dari ini, dapat dilihat bahwa Beast Dragon Monstrous Dragon telah memobilisasi hampir semua kekuatan pertempuran mereka. Jika pasukan ini dikalahkan dan dimusnahkan, Beast Dragon Monstrous Dragon Beast yang tersisa pasti tidak akan cocok untuk 4 klan kekaisaran besar. Kemungkinan, King Monstrous Dragon Beast akan berakhir padam sepenuhnya karena Chu Feng. Chu Feng, dengarkan aku. Selain Bai Li Xuankong yang ditangkap, ada berita buruk lainnya. Petik 2. Immortal berambut salju yang membantu kamu di dataran Gongba sebelumnya, setelah dia mengetahui tentang masalah ini. Dia segera mengirimkan berita bahwa dia tidak akan lagi mengkhawatirkan dirinya sendiri dengan dendam antara kamu dan 4 klan kekaisaran besar. Kali ini, dia berencana untuk menonton dengan tangan terlipat, kata Yao Jiao Guang. Tidak ada banyak hubungan antara Immortal yang berambut salju dan aku untuk memulainya. Aku sudah sangat bersyukur dia membantu aku sebelumnya. Baginya untuk tidak membantuku lagi, itu wajar saja. Chu Feng tidak menyalahkan Immortal yang berambut salju. Bagaimanapun, dia tidak berutang apapun padanya untuk memulai. Hanya, Chu Feng merasa bahwa, dengan kepribadian Immortal berambut salju, dia seharusnya terus membantunya. Baginya untuk tiba-tiba mengumumkan hal seperti itu setara dengan dia memberitahu orang-orang di Tanah Suci Martialism bahwa dia takut dengan 4 klan kekaisaran besar. Ini tidak menyerupai sesuatu yang Immortal berambut salju akan lakukan. Chu Feng merasa bahwa pasti ada alasan rahasia mengapa dia melakukan itu. Hanya Immortal berambut salju sendiri yang tahu rahasia itu. Tanpa Immortal berambut salju membantu kamu, kamu telah kehilangan seorang penolong besar. Jika kamu bertarung melawan 4 klan kekaisaran besar, peluang kamu untuk menang akan terlalu rendah. Jika kamu pergi sendiri, kamu hanya akan membuang hidup kamu. Dengan demikian, lebih baik kamu mengizinkan kami untuk membantu kamu. Petik 2. Lomba Raja Monstrous Naga kita memiliki garis keturunan naga. Dengan demikian, umur kita jauh melebihi manusia. Tubuh kita juga jauh lebih kuat daripada manusia. Jadi, bahkan jika kita ingin bertarung melawan 4 klan kekaisaran besar, Raja Raksasa Naga balap kita bukannya tanpa peluang menang, kata Yao Jiao Guang. Pada saat ini, sesepuh fraksi perang berkata, teman kecil Chu Feng, mari berangkat sekarang. Bagaimanapun, hidup mereka berisiko. Chu Feng, ras naga monstrus raja kita telah membuat tekadnya. Kami bersikeras membantu kamu. Petik 2. Awalnya, kami telah merencanakan untuk mengirim seorang tetua baik dari fraksi perang dan fraksi perdamaian. Namun, 2 tetua dewa dari fraksi perang bersikeras pergi ke pertempuran. Apakah kamu memahami niat mereka? Yao Jiao Guang menunjuk kedua orang tua fraksi perang. Mendengar kata-kata itu, hati Chu Feng tergerak. Kedua orang tua fraksi perang sengaja membuat hal-hal sulit baginya berkali-kali. Namun, mereka hanya melakukannya demi kepentingan fraksi perang. Mereka sebenarnya bukan binatang buas yang tidak bisa membedakan mana yang benar dan yang salah. Sejak Chu Feng membantu Yao Jiao Tingyu mendapatkan warisan Raja Naga Hitam, sikap kedua orang tua fraksi perang terhadap Chu Feng telah mengalami pembalikan 180 derajat. Saat ini, mereka bahkan ingin membantu Chu Feng melawan Four Great Imperial Clans. Meskipun semuanya menunjuk pada bencana, dan mereka mungkin berakhir kehilangan nyawa mereka dalam proses itu, mereka tetap bersikeras untuk bergabung dalam pertempuran. Dan menyerahkan tanggung jawab besar untuk melindungi balap naga monstrus kepada 2 tua-tua fraksi perdamaian. Dari ini, dapat dilihat bagaimana tekad mereka untuk membayar Chu Feng. Tetua, aku mengerti niat baikmu. Hanya, ini benar-benar Chu Feng benar-benar tidak ingin melibatkan ras naga monstrus. Teman kecil Chu Feng, jangan mendesak kita menentangnya lagi. Anugerah dan kebaikan luar biasa yang telah kamu perlihatkan kepada Raja Monstrous Dragon Rache kami adalah sesuatu yang harus kami bayar. Petik 2. Kali ini, jika kamu mengizinkan kami King Monstrous Dragon Rache untuk menemanimu ke dalam pertempuran, itu berarti bahwa kamu sangat memikirkan kami. Jika kamu bersikeras menolak kami juga tidak akan memaksamu. Namun, jika kamu tidak dapat kembali setelah pergi, Raja Monstrous Dragon Rache kami pasti akan mengumpulkan kekuatan seluruh ras kami untuk bertarung dalam pertempuran hidup dan mati melawan 4 klan kekaisaran besar. Kata para tetua fraksi perang. Prajurit dari Raja Naga Monster Balap, apakah yang dikatakan oleh para tetua benar? Pada saat ini, Yao Jiao Guang berbalik untuk bertanya kepada beberapa ratus ribu pasukan Raja Monster Naga Monster binatang di belakangnya. Ras Naga Raja mengerikan, kita harus membayar kembali rahmat yang ditunjukkan Chu Feng kepada kita. Ras Naga Raja mengerikan, kita harus membayar kembali rahmat yang ditunjukkan Chu Feng kepada kita. Ras Naga Raja mengerikan, kita harus membayar kembali rahmat yang ditunjukkan Chu Feng kepada kita. Tentara Raja Monstrous Dragon Rache berteriak keras. Suara mereka begitu keras sehingga mereka beresonansi melalui langit yang luas. Chu Feng ragu-ragu sejenak. Dia bisa mengatakan bahwa Beast Dragon Monstrous Dragon ditentukan.
Jadi, pada akhirnya, dia mengeluarkan Heavenly Immortal Sword, mengarahkannya ke kubah surgawi dan berteriak, baiklah. Hari ini, aku akan bertarung dengan King Monstrous Dragon Rage. Kami akan mewarnai 4 klan kekaisaran besar dengan darah. Petik 2. Pewarna 4 klan kekaisaran besar dengan darah. Pewarna 4 klan kekaisaran besar dengan darah. Pewarna 4 klan kekaisaran besar dengan darah. Tentara Raja Monstrous Dragon Beast berteriak keras bersama Chu Feng. Pertempuran melawan 4 klan kekaisaran besar. Bagaimana lembah tersembunyi dunia kita mungkin melewatkan ini? Teman kecil Chu Feng, maukah kamu membawa orang tua ini bersamamu? Tepat pada saat ini, Duan Jidao tiba-tiba muncul di belakang Chu Feng. Tuan Duan, tubuhmu. Setelah melihat Duan Jidao, Chu Feng terkejut. Tubuh Duan Jidao sudah sangat lemah setelah menanamkan kekuatan garis keturunannya ke Jiang Wuxiang. Meskipun dia tampak dalam kesehatan yang jauh lebih baik sekarang, sedemikian rupa sehingga dia tampak baik-baik saja, Chu Feng telah menemukan masalah yang lebih serius. Dengan menanamkan kekuatannya pada Jiang Wuxiang, kultivasi Duan Jidao mulai merosot. Awalnya, ia telah memiliki budidaya kaisar bela diri peringkat 7. Namun, karena proses pewarisan, kultivasinya telah merosot ke kaisar marsial peringkat 6. Namun sekarang, kultivasi Duan Jidao sebenarnya telah menjadi peringkat 5 kaisar bela diri. Kultivasinya telah merosot ke tingkat lain. Chu Feng bukan orang bodoh. Dia mahir dalam teknik roh dunia dan banyak teknik tabu. Dengan demikian, dia tahu bahwa setelah Duan Jidao menyerahkan kekuatan garis keturunannya ke Jiang Wuxiang, tubuhnya sangat lemah. Karena itu, mustahil baginya untuk pulih dalam waktu singkat. Karenanya, agar Duan Jidao terlihat sehat sekarang, ia harus membayar mahal untuk mendapatkannya. Adapun harga itu, seharusnya tingkat budidaya yang telah hilang. Demi membantu Chu Feng, Duan Jidao telah menggunakan teknik tabu untuk memulihkan kesehatannya tanpa sedikit pun keraguan. Teman kecil Chu Feng, tubuhku baik-baik saja. Hanya, aku harus bergabung dalam pertempuran ini. Petik 2. Sejauh yang aku ketahui, kamu juga adalah dermawan aku. Jika bukan karena kamu, aku tidak hanya akan menyerahkan kekuatan kaisar-kaisar Huang ke Song Yuheng itu. Aku juga akan menguburkan diri untuk istirahat abadi dengan seseorang yang bahkan tidak aku kenal. Ketika menyebutkan masalah ini, Duan Jidao menggelengkan kepalanya berulang kali. Ekspresi malu memenuhi matanya yang sudah tua. Duan senior, hanya saja. Chu Feng masih tidak mampu menahan Duan Jidao melakukan hal seperti itu demi membantunya. Teman kecil Chu Feng, dengarkan aku. Aku seseorang yang akan mati untuk memulai. Apa gunanya kultivasi bagi aku? Petik 2. Bahkan jika aku ingin menyimpannya, aku harus menyerahkannya ke Wuxiang. Wuxiang juga mengatakan bahwa dia lebih suka mendapatkan kekuatan yang lebih sedikit untuk membantumu. Saat Duan Jidao berbicara, dia melambaikan lengan bajunya. Kemudian, sesosok muncul di sampingnya. Itu Jiang Wuxiang. Kakak Chu Feng, jika kamu menganggap aku sebagai kakak kamu, maka jangan katakan lagi. Setuju saja agar aku bergabung dengan kamu, kata Jiang Wuxiang kepada Chu Feng sambil menatapnya. Sangat baik, adik kecil Wuxiang, pertempuran ini kita akan pergi bersama. Chu Feng tidak mencoba membujuk Jiang Wuxiang menentangnya. Dia tahu bahwa dengan kepribadian Jiang Wuxiang, bahkan jika dia mendesaknya, itu tidak akan berguna. Chu Feng, ketika kamu bahkan setuju untuk mengajak Wuxiang bergabung denganmu, bagaimana dengan orang tua ini? Duan Jidao bertanya sambil tersenyum. Duan senior, aku harus merepotkanmu. Chu Feng menggenggam tinjunya ke arah Duan Jidao. Chu Feng sebenarnya sangat senang Duan Jidao bergabung dengannya. Bagaimanapun, Duan Jidao adalah sebuah keberadaan yang bahkan ditakuti oleh 3 istana. Meskipun budidayanya telah sangat menurun sekarang karena ia telah menyerahkan sebagian dari kekuatannya kepada Jiang Wuxiang, tetap bahwa ia masih menjadi kaisar bela diri peringkat 5. Kultivasinya sangat melampaui milik 4 tetua Kekaisaran Agung. Jika Duan Jidao bertindak, bahkan jika 4 klan kekaisaran besar telah membuat jaring yang tak terhindarkan, mereka tidak akan selalu mampu membingungkan Duan Jidao. Dengan demikian, Duan Jidao bergabung dengan mereka telah meningkatkan peluang sukses yang luar biasa. Chu Feng, ketika kamu sudah setuju dengan mereka semua, kamu tidak akan memberitahuku bahwa kamu akan menolak jika aku memberitahumu bahwa aku juga ingin pergi, kan? Lain, kamu benar-benar tidak akan memberi aku wajah, kata Ying Dongfu dengan senyum berseri-seri sambil memimpin para ahli dari lembah tersembunyi dunia. Terima kasih senior, Chu Feng tidak mencoba menolak mereka. Sebaliknya, dia menggenggam tinjunya dan membungkuk pada mereka. Kemudian, dia berbalik dan menggenggam tinjunya dan membungkuk kepada yang lain, terima kasih semuanya. Pada saat ini, tubuh Chu Feng bergelombang dengan darah panas. Dia merasakan perasaan yang tak terlukiskan untuk digerakkan secara emosional. Seperti yang mereka katakan, dalam krisis, teman sejati seseorang akan terungkap. 4 kekaisaran besar bersikeras membunuh Chu Feng. Keputusan Chu Feng untuk menyelamatkan Bai Li Xuankong dan yang lainnya menunjuk pada bencana. Namun, di saat seperti ini, sebenarnya ada banyak orang yang bersedia bergabung dengannya untuk bertarung melawan 4 klan kekaisaran besar. Bahkan jika mereka dikalahkan dalam pertempuran, lalu bagaimana? Bab 1860 formasi menghancurkan ruang naga-naga mengerikan. Yao Jiao Guang melihat Duan Jidao. Dia melangkah maju dan bertanya, teman kecil Chu Feng, senior ini? Dia secara alami tahu bahwa Duan Jidao adalah ahli dari lembah tersembunyi dunia.
Namun, dia ingin tahu persis siapa yang telah menduduki lembah tersembunyi dunia, baginya menjadi sangat kuat. Senior Duan, Chu Feng tidak langsung menjawab Yao Jiao Guang. Sebaliknya, dia melihat ke Duan Jidao. Dia meminta pendapat Duan Jidao, apakah dia mau memberitahu Yao Jiao Guang atau tidak. Nama orang tua ini adalah Duan Jidao. Selama bertahun-tahun, aku telah mengganggu balap Raja Monstrous Dragon kamu. Namun, tindakan aku adalah karena aku memiliki beberapa masalah rahasia. Aku harap semua orang dari lomba naga Monstrous Raja tidak akan keberatan dengan masalah ini. Duan Jidao menggenggam tangannya di Yao Jiao Guang dan dua tetua fraksi perang di belakangnya. Nada suaranya serius dan sangat meminta maaf. Sebenarnya, dengan kepribadian Duan Jidao, dia bukan seseorang yang akan menundukkan kepalanya dan meminta maaf kepada Beast Dragon Monstrous Dragon. Hanya, dia bisa mengatakan bahwa Beast Dragon Monstrous Dragon memiliki hubungan yang sangat signifikan dengan Chu Feng. Lain, bagaimana mereka bisa mengirim disposisi besar pasukan untuk berjuang untuknya? Dengan demikian, hanya dalam akun ini, Duan Jidao harus memberikan wajah Raja Naga Binatang Buas. Duan Jidao, senior, mungkinkah kamu itu Duan Jidao dari dinasti Duan? Yao Jiao Guang bertanya dengan kaget. Tepat, namun, ketua klan Yao Jiao, kamu seharusnya tidak memanggil aku sebagai senior. Dari segi usia, pria tua ini jauh lebih muda dari kamu, kata Duan Jidao dengan senyum berseri-seri. Surga. Ini benar-benar Duan Jidao yang legendaris. Setelah Yao Jiao Guang memverifikasi identitasnya, belum lagi Raja Beast Dragon Monstrous Beast lainnya. Bahkan dua tetua fraksi perang terkejut tanpa henti. Reputasi Duan Jidao di tanah suci martialisme benar-benar luar biasa. Pada saat ini, setelah momen mengejutkan mereka semua merasa menyesal atas tindakan mereka sebelumnya yang berulang kali mencoba menekan lembah tersembunyi dunia. Jika mereka tahu bahwa Duan Jidao yang telah menduduki lembah tersembunyi dunia, bagaimana mungkin mereka melakukan sesuatu seperti itu? Bagaimanapun, Duan Jidao adalah keberadaan yang menakutkan yang memiliki kekuatan untuk dapat memadamkan balap naga monstrous raja mereka sendiri. Aku tidak pernah berharap bahwa kita akan bisa bertarung bersama Duan Jidao yang terkenal. Tampaknya perjalanan balap Raja Monstrous Dragon kami di sini tidak sia-sia, kata Yao Jiao Guang dengan sangat bersemangat. Pada saat ini, dia merasa sangat bahagia. Awalnya, dia telah bertekad untuk menghadapi kematian dengan memimpin pasukan besar ini ke klan Kekaisaran Simen untuk menyelamatkan teman-teman Chu Feng. Namun, dengan Duan Jidao bergabung dengan mereka, dia bisa melihat fajar kemenangan. Lomba Raja Monstrous Naga adalah ras yang saleh dan setia. Aku juga merasa sangat terhormat bisa bertarung bersama Raja Monstrous Dragon Rache. Petik 2. Hanya, pertarungan ini bukan masalah kecil. Bahkan dapat dikatakan bahwa jika kita tidak berhasil, kita akan mati. Aku percaya bahwa semua orang di sini tidak menginginkan korban yang tidak perlu. Petik 2. Jadi, kita tidak bisa melanjutkan menuju klan Kekaisaran Simen seperti ini. Demi yang tak terduga, kita harus membuat persiapan mutlak, kata Duan Jidao sambil melihat pasukan Raja Monstrous Dragon Rache. Saudara Duan, apa yang ada dalam pikiranmu? Tanya Yao Jiao Guang. Aku tahu formasi dengan nama formasi menghancurkan ruang naga-naga mengerikan. Formasi ini dibuat oleh kombinasi dari kekuatan garis keturunan Monstrous Rache. Kebetulan cocok untuk pasukan Raja Monstrous Dragon Rache. Petik 2. Sebagai contoh, pasukan besar Raja Monstrous Dragon Rache dari 800.000 prajurit di sini bisa secara merata mendistribusikan kekuatan mereka menjadi 8 unit yang lebih kecil. Kemudian, masing-masing dari mereka bisa membuat formasi menghancurkan ruang naga mengerikan. Petik 2. Lebih jauh lagi, dengan bantuan spanduk naga mengerikan ini di sini, pasukan agungmu yang berjumlah 800.000 tidak akan lagi menjadi setengah marsial kaisar. Sebaliknya, mereka akan menjadi 8 kaisar bela diri. Petik 2. Sementara kekuatan ofensif mereka mungkin hanya setara dengan kaisar marsial peringkat 1, kekuatan pertahanan mereka akan setara dengan kaisar marsial peringkat 3. Dengan kata lain, mereka akan dapat dengan mudah mengalahkan mereka dengan budidaya di bawah peringkat 1 kaisar marsial. Namun, bahkan jika kaisar bela diri peringkat 3 ingin menyakiti mereka tidak akan bisa melakukannya, kata Duan Jidao. Sebenarnya ada formasi ajaib seperti itu. Mendengar kata-kata itu, ekspresi King Monstrous Dragon Beast semuanya berubah. King Monstrous Dragon Rache mereka telah ada selama bertahun-tahun dan juga memiliki banyak formasi khusus. Namun, itu masih pertama kalinya mereka mendengar tentang formasi seperti yang baru saja dijelaskan Duan Jidao. Bagaimana formasi yang diciptakan oleh Kaisar-Kaisar Huang bisa salah? Duan Jidao bertanya sambil tersenyum. Tuan Kaisar Huang, mungkinkah itu Kaisar Huang, Huang Fuzhou? Yao Jiao Guang dan kedua tetua fraksi perang bertanya bersama. Tepatnya, Duan Jidao mengangguk sambil tersenyum. Dalam hal ini, saudara Duan, kami harus merepotkanmu, Yao Jiao Guang dan dua tetua dari fraksi perang mengangguk. Meskipun mereka mungkin tidak percaya pada formasi yang diciptakan oleh orang lain, mereka benar-benar akan mempercayai formasi yang ditinggalkan oleh Kaisar Huang, Huang Fuzhou. Lagi pula, dia telah menjadi penguasa era. Kemudian, Yao Jiao Guang memisahkan pasukan beberapa ratus ribu menjadi 8 unit dengan kekuatan yang sama. Kemudian, Duan Jidao secara pribadi mulai mengajari mereka formasi menghancurkan ruang naga raksasa. Logikanya, bakat individu-individu di antara pasukan King Monstrous Dragon Beast akan bervariasi secara drastis.
Dengan demikian, agar mereka semua belajar satu formasi akan menjadi tugas yang sangat sulit. Bagi mereka untuk menguasainya dalam waktu singkat akan menjadi masalah yang bahkan lebih mustahil. Namun, ajaran Duan Jidao sangat cemerlang. Dia membuatnya sehingga mereka dapat memahami dan memahami kata-katanya dengan segera. Dengan menggunakan kekuatan garis keturunan khusus King Monstrous Dragon Beast dan harta berharga yang merupakan spanduk naga monstrous, Duan Jidao berhasil, dalam waktu singkat 1 hari, mengubah pasukan Raja Monster Naga Beast beberapa ratus ribu menjadi 8 naga mengerikan yang membuat kekacauan di langit. Masing-masing dari 8 naga mengerikan ini memiliki panjang hampir 10.000 meter. Ketika mereka berlari melintasi langit, mereka benar-benar memancarkan kekuatan yang menghancurkan bumi dan sangat menakutkan. Selain itu, mereka sangat mengesankan, karena mereka memancarkan aura Kaisar Marsial peringkat 3. Jika monster-monster besar itu menyerang pasukan 4 kekaisaran besar dan menyerang dengan kasar, siapa yang bisa menahan mereka? Kaisar Huang benar-benar Kaisar Huang. Dia meninggalkan banyak harta yang luar biasa. Petik 2. Saat Chu Feng memandang 8 naga besar di langit, dia tidak bisa menahan diri dari terengah-engah kagum. Dia tahu bahwa terlepas dari seberapa kuat garis keturunan tentara King Monstrous Dragon Beast dari 800.000 mungkin, masih mustahil bagi mereka untuk berubah menjadi 8 naga besar yang sangat kuat dengan budidaya mereka saat ini. Alasan mengapa mereka mampu berubah menjadi 8 naga besar itu adalah semua karena 8 harta yang telah diberikan Duan Jidao kepada mereka. Dengan kata lain, itu semua karena 8 spanduk naga mengerikan. Dengan kata lain, itu bukan karena spanduk naga mengerikan membantu pasukan Raja Naga Mengerikan berhasil membentuk formasi menghancurkan ruang naga mengerikan. Alih-alih pasukan Raja Monster Naga Buas bergantung pada 8 banner naga monster untuk berubah menjadi 8 naga besar itu. Dengan demikian, Chu Feng merasa 8 spanduk naga mengerikan itu menjadi harta yang sangat berharga. Melihatnya dari sudut tertentu, mereka bahkan lebih berharga daripada persenjataan kekaisaran. Persenjataan kekaisaran adalah hal-hal yang hanya bisa dimiliki oleh para ahli sejati dan lepaskan kekuatan sejati mereka. Bagi orang biasa, selain sangat berharga, persenjataan kekaisaran tidak memiliki banyak kepraktisan yang sebenarnya. Namun, 8 spanduk naga mengerikan mampu mengubah pasukan King Monstrous Dragon Beast dari 800.000 menjadi 8 naga yang tak tertandingi kuat dan sangat besar. Tidak hanya ini meningkatkan kekuatan pertempuran mereka, ini juga memungkinkan mereka menjadi lebih aman. 8 spanduk naga mengerikan itu adalah harta yang sebenarnya. Hebat, bagus. Dengan ini, bagaimana mungkin 4 klan kekaisaran besar bisa mengalahkan kita? Petik 2. Kemungkinan besar, mereka akan takut dan mulai mengencingi celana mereka saat mereka melihat kita. Hahaha. Melihat klan mereka telah berubah menjadi 8 naga besar, yang paling bahagia tidak lain adalah Yao Jiao Guang. Pertempuran ini bukan masalah kecil. Meskipun pasukan 800.000 yang dia bawa bersamanya semua adalah elit, mereka tidak akan mampu menahan satu pukulan di hadapan Kaisar Marsial. Bahkan jika mereka bertarung melawan pasukan 4 kekaisaran besar, pasti akan ada korban di antara mereka. Karena dia adalah ketua klan mereka, tidak mungkin baginya untuk tidak merasa sakit hati karena korban. Untuk membicarakannya dengan tidak menyenangkan, mereka adalah bawahannya. Namun, itu juga tetap bahwa mereka adalah klannya. Namun, pada saat itu, pasukannya dari 800.000 telah berubah menjadi 8 naga besar yang bahkan peringkat 3 Kaisar Marsial tidak bisa berbuat apa-apa. Belum lagi para prajurit udang dan jenderal kepiting, bahkan jika Kaisar bela diri kekaisaran 4 besar akan menemui mereka akan segera berbalik dan melarikan diri. Kecuali ada peringkat 4 Kaisar bela diri yang bertindak untuk menyerang mereka, klannya akan, dengan kepastian mutlak, tidak menghadapi bahaya fatal.